menerima bid'ah hasanah, dalilnya banyak sekali, bukan cuma hadis kullu bid'atin dhalalah. Saya ini pernah ya dialog dengan Wahabi, cerita aja lah kan cara menangkal. Kalau cara menangkal ini berarti dialog. Saya pernah dialog dengan Wahabi di Denpasar tentang bid'ah, kemudian di Balikpapan, kemudian di mana lagi ya? Iya, sama Firanda itu di Batam, di mana-mana. Dan rata-rata sama, dalilnya pakai kullu bid'atin dhalalah, katanya ikut ahli hadis. Saya bilang sama mereka, katanya ikut ahli hadis, kok hadisnya cuma satu? Kalau kami yang menerima bid'ah hasanah, dalilnya bukan cuma satu, tapi banyak. Hadisnya banyak, kamu cuma satu. Berarti kamu bukan pengikut ahli hadis. Pengikut siapa, Gus? Saya bilang, kamu pengikut ahli hadas. Dan itu hadas besar, hadas akbar. Ini mereka Wahabi. Nah, kalau kita ini menerima bid'ah hasanah, gimana menyikapi hadis kullu bid'atin dhalalah? Hadisnya sahih, semua bid'ah adalah sesat. Cuma kata para ulama, Imam Nawawi mengatakan hadza amun makhsus. Hadis ini redaksinya bersifat umum, semua bid'ah adalah sesat, tetapi jangkauan hukumnya dibatasi. Maksudnya apa? Yang sesat itu sebagian bid'ah, atau sebagian besar bid'ah itu sesat. Ada bid'ah yang tidak sesat. Dalilnya mana ada bid'ah yang tidak sesat? Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Siapa yang membuat-buat perkara baru dalam urusan kami ini, urusan agama, sesuatu yang bukan bagian dari agama, maka itu ditolak. Kalau perkara baru yang dibuat itu dalam urusan agama bukan bagian dari agama, maka ditolak. Itu namanya bid'ah tersesat. Itu secara tekstual. Berarti secara kontekstual, secara tersirat bisa difahami, kalau perkara baru yang diadakan itu termasuk bagian dari agama, berarti tidak ditolak, berarti diterima. Karenanya hadis ini jarang dipakai sama Wahabi. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Jarang dipakai. Yang dipakai biasanya hadis tadi kullu bid'atin dhalalah. Karena kalau pakai hadis, siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini, sesuatu yang bukan bagian dari agama, maka ditolak. Maka dia bisa dikejar. Itu yang ditolak kan bukan bagian dari agama. Berarti kalau perkara baru itu merupakan bagian dari agama, berarti tidak ditolak, tetapi diterima. Mestinya kan begitu. Ini cara menghadapi Wahabi seperti itu. Ini contoh ya. Contoh pertama lah. Sambil minum kopi ya, biar tidak ngantuk. Terus saya ini bukan ngantuk ya, cuma apa namanya, karena tadi malam berangkat dari rumah jam 2 malam, ke bandara itu 4 jam, sampai bandara jam 6, check in setengah jam 7 boarding sampai sini. Karena gak biasa tidur asar dan maghrib, tadi mau tidur gak bisa habis asar itu, gak bisa, karena gak biasa. Orang kalau gak biasa kan sulit. Dan memang tidur asar tidak dianjurkan. Orang yang biasa tidur asar bisa stres, gampang diganggu jin. Saya pernah ya di Papua, ada istrinya tentara perempuan ya, itu ngeluh sering diganggu jin. Saya tanya sama dia, kamu sering tidur asar? Iya Kiai, sering, tiap hari katanya. Lo kok tidur? Kalau gak tidur ya gak enak. Oh sudah kebiasaan. Makanya jangan dibiasakan tidur asar itu. Tapi kalau ketiduran gak apa-apa. Nah, makanya perlu minum kopi. Yang bawah ini yang ada aja diminum.
Kalau ada air ya air, kalau ada buah. ada buah. Ada. Kalau ada buah ya buah aja dimakan biar gak ngantuk itu. Ini cerita soal Wahabi. Nah, saya ini ya pernah dialog sama Wahabi. Dialog yang di Bali tahun 2009 soal bid'ah. Saya bilang sama mereka, di antara dalil kita ini kan bid'ah dibagi dua kan, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, perkara baru yang baik, ada bid'ah yang buruk atau yang jelek. Dalilnya mana ada bid'ah hasanah? Banyak dalil bid'ah hasanah. Di antaranya adalah hadis riwayat Muslim dari Jarir bin Abdullah. Bukan untuk saya, kalau yang ceramah minum makan buah gak jadi. Itu orang-orang di belakang itu. Biar apa? Sambil mendengarkan, sambil Kopi. makan buah. Tapi kalau makan nggak dengarkan biasanya. Nah, saya sampaikan hadis yang bid'ah hasanah. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'." Barang siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang baik. Namanya memulai berarti asalnya tidak ada, lalu diadakan. Berarti itu bid'ah. Karena bid'ah itu kan definisinya kan fi'lu ma lam yu'had fi ahdi Rasulillah SAW. Melakukan sesuatu yang tidak diketahui, tidak dikenal, tidak ada pada masa Rasulullah SAW. Nah, dalam hadis ini, siapa yang memulai perbuatan baik, maka dia dapat pahalanya di dalam Islam ya. Di dalam Islam. Memulai perbuatan baik, maka dia dapat pahalanya. Dan pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa kurang sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Kayak orang ya bikin masjid, asalnya di daerah situ gak ada masjid, lalu orang bikin masjid. Ini kan memulai perbuatan baik kan. Maka bagaimana selama ada orang sholat di masjid itu dapat kiriman pahala. Itu namanya bid'ah yang baik. Atau apalah yang baik-baik, bangun madrasah, bangun pondok, bangun TPQ, majelis zikir, selama majelisnya jalan dapat pahala terus. Nah, ini artinya apa? Hadis ini motivasi, kata para ulama, hadis ini motivasi agar kita membuat perkara-perkara baru yang baik. Artinya apa? Membuat bid'ah hasanah itu dianjurkan, saudara. Dianjurkan. Mendirikan majelis zikir, mendirikan taman pendidikan Al-Quran, madrasah, pondok pesantren dianjurkan. Mengapa? Karena memulai kebaikan. Baik kebaikan itu sebelumnya ada atau sebelumnya gak pernah ada. Kalau memulai berarti sebelumnya belum pernah ada. Namanya memulai, bukan menghidupkan. Ini dalil bid'ah hasanah. Kemudian hadis itu selanjutnya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Dan siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang jelek, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayyanqusa min awzarihim syai'. Orang yang memulai perbuatan jelek berarti bid'ah tersesat, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat tanpa kurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Ini berarti peringatan jangan memulai bid'ah yang jelek, karena dia menanggung dosa dan dosa-dosa orang-orang yang mengikuti. Nah, kata Imam Nawawi berdasarkan hadis ini, berarti hadis semua bid'ah sesat, jangkauan hukumnya itu dibatasi. Dibatasi dengan apa? Yang sesat itu adalah bid'ah yang jelek. Kalau bid'ah yang hasanah yang baik, gak sesat. Karena di sini dikatakan yang memulai bid'ah hasanah. Ini.
Begitu dalil ini disampaikan, apa kata si Wahabi? Kata si Wahabi, Pak Kiai, hadis barang siapa memulai perbuatan baik gak bisa menjadi dalil bid'ah hasanah. Mengapa gak bisa? Karena di situ yang tercatat sunnatan hasanah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Itu sunnah Kiai yang dimulai, bukan bid'ah. Artinya sunnah Rasul. Saya bilang sama mereka, loh, kalau kamu mengartikan sunnatan hasanatan, di dalam hadis ini kan ada dua kalimat berlawanan. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, memulai sunnah hasanah. Yang berikutnya, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, memulai sunnah yang jelek. Ini kan berlawanan kan. Kalau sunnah di dalam hadis ini diartikan dengan sunnah Rasul, itu bahaya. Mengapa? Karena di sini ada dua sunnah berlawanan, sunnah yang baik, sunnah yang jelek. Berarti sunnah Rasul menurut kamu ada yang baik, ada yang jelek. Kacau kalau gitu. Mengapa kacau? Nah, Rasulullah itu maksum, nggak ada sunnahnya yang jelek itu, pasti baik semua. Saya bilang begitu. Akhirnya apa kata si Wahabi itu? Dan ini saya bilang yang dimaksud sunnah di sini sunnah secara bahasa, artinya perbuatan yang baik. Jadi bukan sunnah dalam arti bid'ah. Nah, kalau memulai perbuatan baik itu berarti kan maknanya bid'ah hasanah ya. Karena bid'ah itu perkara yang dimulai. Hasanah ya sunnah hasanah. Jadi begitu. Wahabi biasanya jawab itu kalau kita pakai dalil man sanna fil Islam sunnatan hasanah, itu sunnah Rasul. Bukan sunnah Rasul. Kalau sunnah Rasul ya pasti baik. Wong di sini ada dua kalimat berlawanan, sunnah yang baik, sunnah yang jelek. Berarti bukan sunnah Rasul maksudnya, tapi perbuatan. Sunnah secara bahasa, suatu perbuatan. Begitu disampaikan begitu, si Wahabi pakai alasan lain, ngeyel. Apa kata dia? Itu gak bisa jadi dalil bid'ah hasanah. Mengapa gak bisa? Karena ini kan menurut Islam kan, sunnah hasanah menurut Islam. Kalau seperti tahlil dan mulut, menurut Islam kan gak baik. Saya bilang, kamu gak paham lagi. Yang dimaksud memulai perbuatan baik dalam Islam, artinya dia orang Islam. Orang Islam bangun masjid, dapat pahala. Orang Islam mendirikan majelis zikir, menulis buku, atau apa yang baik-baik, dapat pahala. Nah, Islam ini lawan kata kafir. Artinya, kalau orang kafir yang melakukan, ya gak dapat pahala. Orang kafir itu melakukan kebaikan apa saja gak dapat pahala, saudara. Misalnya bersedekah, ngasih uang sama kita, tapi dibalas oleh Allah. Apa balasannya? Rizkinya tambah lancar, disenangi tetangga. Itu orang kafir. Orangnya sehat, bisnisnya, keluarganya bagus. Itu orang kafir yang rajin sedekah. Mengapa? Ya karena kafir. Tadi itu Islam yang begitu. Lalu kata si Wahabi itu apa lagi? Kata si Wahabi, loh, itu gak bisa jadi dalil bid'ah hasanah. Mengapa gak bisa? Karena sababul wurud, sebab hadis ini kan tentang sedekah. Rasulullah nyuruh orang-orang bersedekah. Jawaban kita, kamu tidak ngerti usul fikih. Dalam ilmu usul fikih itu al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi tinggi memahami dalil itu adalah mengikuti keumuman redaksional, tidak mengikuti sebab yang spesifik, yang khusus. Walaupun ini sebabnya hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW karena sedekah, itu kan sebabnya khusus, tapi bahasanya kan bahasa umum, berarti berlaku umum. Kata ulama seperti itu. Ini cara membantah Wahabi soal bid. Ada yang punya makmum 3 orang, ada yang jamaahnya 10. Ya pokoknya banyak kelompok di Masjid Nabawi. Mengapa begitu? Para sahabat itu dulu menghatamkan Al-Quran dalam sholat malam.
Karena menghatamkan Al-Quran dalam sholat malam pahalanya lebih besar daripada di luar sholat. Itu para sahabat. Nah, sedangkan sahabat yang tidak hafal itu biasanya mencari hafid yang cocok bacaannya pada dia. Kalau sholat malam, sholat tahajud di malam hari, bacaan Fatihah dan surat itu kan dianjurkan jahar. Tapi jangan nyaring-nyaring, ya kira-kira di rumahnya kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nanti suratnya begitu juga. Jahar. Mengapa? Kalau jahar rumah itu, maka jin yang suka mengganggu akan pergi dari rumah itu dan rumah-rumah tetangganya. Dianjurkan memang kalau malam yang bisa ngaji. Dianjurkan. Nah, para sahabat dulu sholat malam menghatamkan Quran. Yang tidak hafal biasanya cari hafid-hafid yang dia suka bacaannya. Kalau suka sama ini di belakangnya, suka sama itu di belakangnya. Nah, Sayyidina Umar ketika melihat mereka, ini orang qiyamul lail kok berkelompok-kelompok. Apa kata beliau? Law jama'tuhum ala qari'in wahid lakan amsal. Ini yang enak tak jadikan satu wajah. Biar gak kelompok-kelompok. Akhirnya apa? Oleh beliau dijadikan satu. Yang menjadi imam sahabat Ubay bin Ka'ab. Setelah para sahabat di Masjid Nabawi, sholatnya menjadi satu. Suatu ketika, Sayyidina Umar mengontrol, sahabat ini sholatnya satu kelompok. Gak berkelompok-kelompok. Apa kata beliau? Ni'matil bid'atu hadhih. Ini bid'ah paling baik. Bid'ah paling baik. Berarti kalau begitu ada bid'ah hasanah. Ini contohnya sholat tarawih. Kata Sayyidina Umar, bid'ah paling baik. Dan para sahabat mengakui sholat tarawih. Berarti para sahabat sepakat menerima bid'ah hasanah. Begitu dalil ini disampaikan, ada orang Wahabi di Manado. Waktu dialog dengan saya, apa kata dia? Perkataan Sayyidina Umar bahwa sholat tarawih bid'ah terbaik gak bisa menjadi dalil bid'ah hasanah. Mengapa gak bisa? Karena yang dimaksud bid'ah di dalam hadis ini, perkataan Sayyidina Umar, itu adalah bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa. Bukan bid'ah secara syarak. Itu bid'ah menurut bahasa aja, hakikatnya bukan bid'ah. Kata si Wahabi. Lalu saya tanya sama dia, kamu mengatakan bahwa yang dimaksud perkataan Sayyidina Umar sebaik-baik bid'ah, bid'ah secara bahasa. Nah, penjelasan ini dari Sayyidina Umar sendiri apa bukan? Karena yang bilang Sayyidina Umar. Kata dia apa? Bukan dari Sayyidina Umar. Dari siapa? Dari saya katanya. Loh, kok kamu yang menjelaskan? Apa kamu memang juru bicara Sayyidina Umar? Kayak juru bicara presiden begitu. Enggak, bukan. Ya gak bisa diterima kalau begitu. Kamu bukan juru bicara Sayyidina Umar. Misalnya Pak Jokowi bicara lalu menimbulkan salah pahaman. Dijelaskan oleh siapa juru bicaranya? Pak Muldoko ya? Ngabalin. Ali Muhtar Ngabalin atau siapalah. Itu juru bicara kan resmi. Kamu bukan juru bicara Sayyidina Umar. Kok menafsirkan? Ya gak bisa. Dan kamu gak bisa menafsirkan perkataan Sayyidina Umar. Bid'ah itu bid'ah secara bahasa. Mengapa? Sayyidina Umar berkata begitu dalam kapasitas beliau sebagai Khulafaur Rasyidin. Dan Khulafaur Rasyidin ini jabatan syar'i. Berarti itu konteksnya bid'ah secara syar'i. Sayyidina Umar berkata begitu bukan dalam kapasitas beliau sebagai guru bahasa Arab. Pelajaran bahasa Arab belum ada waktu itu. Karena orang Arab ya pandai-pandai memang bahasanya sendiri. Jadi salah kamu kalau menganggap itu bid'ah secara bahasa. Mengapa? Sayyidina Umar berbicara dalam kapasitas, dalam tugasnya sebagai Khulafaur Rasyidin. Berarti bid'ah secara syar'i. Karena Khulafaur Rasyidin jabatan syar'i. Dan kalau
Perkataan Sayyidina Umar, sebaik-baik bid'ah adalah tarawih. Bid'ah di sini diartikan bahasa itu bahaya. Mengapa bahaya? Sayyidina Umar ini oleh Rasulullah SAW dijadikan salah satu standar kebenaran. Sayyidina Umar kalau punya pendapat beda dengan yang lain, beliau selalu yang benar. Selalulah. Ya, sebagian besar benar. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar wa qalbi. Allah menjadikan kebenaran melalui lidah Sayyidina Umar dan hatinya. Yang dimaksud kebenaran dalam hadis ini bukan kebenaran lugawi, bahasa, bukan. Tetapi benar menurut syar'i. Jadi begitu. Artinya apa? Cara melawan Wahabi itu ya dibolak-balik lah. Saya punya buku Pintar Berdebat dengan Wahabi. Ada yang punya? Hah? Kalau nggak punya, hubungi Juragan. Masih ada? Habis? Hah? Pemula? Oh, ada. Nah, kalau baca buku saya, buku Pintar Debat dengan Wahabi, insya Allah nanti ingin jumpa Wahabi. Mengapa? Di buku saya itu diceritakan kisah-kisah perdebatan ulama-ulama dulu, guru-guru kita, termasuk perdebatan saya dengan Wahabi di mana-mana ada di situ. Buku terbaru cuma belum selesai. Kalau Pintar Berdebat itu dibaca, oh ternyata gampang melawan Wahabi. Nanti ada Wahabi pasti ingin mendatangi. Nah ini kalau bisa ya, setelah acara malam ini, besok kalau di Arafah atau di mana ada Wahabi, datangi. Debat mereka, jangan apa, datang aja bareng-bareng, jangan gengsi, jangan malu. Dulu Imam Asy'ari, Imam Ar-Razi, ulama-ulama kita itu dulu datang, ada majelis-majelis mereka. Nanti kalau mereka sering kita datangi, mereka gak ceramah, pindah biasanya. Takut. Di Jawa Timur itu ada Kabupaten Kediri. Di Kediri itu ada daerah namanya Badas di Pari. Orang Wahabi bangun masjid besar. Lalu bikin kajian. Oleh kawan-kawan Aswaja sering didatangi. Setiap kajian didatangi. Akhirnya apa? Mereka ketakutan, masjidnya ditinggalkan dan diserahkan pada kita. Kalau dibiarkan mereka tambah jadi-jadi. Nanti kawan-kawannya didatangkan semua ke Duri. Ini karena kita diam. Datangi aja. Ini contoh ya. Tahun 2006. Atau tahun 2009 mungkin. Sekitar itu. Kawan-kawan di Jakarta nelfon. Ini gimana ini Wahabi Yazid Jawas sama Hakim Abdad ini meresahkan. Bikin kajian di Islamic Center setiap 2 minggu. Jakarta Utara. Saya bilang sama mereka, cari aja kawan 5 orang, datangi, nanti ubar mereka. Caranya gimana? Bawa 5 orang, lalu duduknya jangan ngumpul, mencar. Ketika dia ceramah, lalu angkat tangan bareng-bareng, Ustaz, intrup, tanya. Kalau kelihatan banyak begini, pasti dia ngasih waktu. Terus setelah ngasih mic, salahkan dia, lalu tantang debat. Akhirnya begitu. Akhirnya oleh kawan-kawan diambil mic-nya, diajak bicara, diterangkan, Ustaz, kalau membid'ahkan orang jangan sendirian begitu. Yang dibid'ahkan dipanggil. Karena jangan-jangan sambian yang bid'ah, atau sambian yang nggak paham. Yang sambian bid'ahkan kan orang alim-alim itu. Kalau seperti ini ya sambian nggak mendidik namanya, pengecut namanya. Bukan ahli ilmu namanya, tapi ahli fitnah. Kalau ahli ilmu itu berani terbuka dengan siapapun. Karena ilmu itu sportif, ada kejujuran. Kalau seperti itu nanti mereka kewalahan pergi. Dan ini saya tahun kemarin ke Siantar ya. Pematang Siantar di mana? Sumatera Utara. Ini ustadz-ustadz salafi yang ceramah di masjid-masjid didatangi memang. Didapat, akhirnya mereka pergi. Sekarang mereka gak berani ceramah-ceramah. Ini kalau yang di Duri gak didatangi,
Kalian ya santai-santai aja, tambah ramai nanti Ustadz Wahabi di Duri. Tapi kalau didatangi, apalagi suruh pergi seperti Firanda di Aceh, akhirnya gak datang lagi. Datang-datang kawin sama orang Aceh. Ya, kemarin orang Aceh saya bilang, gimana orang Aceh ini kok Wahabi diambil menantu. Yang aswaja banyak ini. Ini memang caranya seperti itu. Ini contoh ya pengalaman dialog dengan Wahabi dalam masalah apa saja, itu contoh aja. Dan buku pintar berdebat dengan Wahabi insya Allah cukup itu. Jadi dibaca, nanti kalau kurang menghubungi juragan biar Ustaz Anwar biar dibaca, biar disiapkan. Karena dengan membaca ini biasanya bisa, karena di buku pintar itu ya memang kiat-kiat cara menghadapi Wahabi. Dan ini saudara, orang-orang Wahabi yang kembali kepada Ahlus Sunnah itu sudah ramai, gak sedikit, banyak. Bahkan asatid-asatidnya sudah banyak yang kembali. Ya karena dialog. Kita ini gak takut. Jangan takut lah. Dan sambian walaupun kalah, wong belum terkenal gak apa-apa. Kalau sudah terkenal kalah ya mungkin malu. Kalau masih lokal ini. Dan ulama-ulama kita itu dulu mendatangi memang. Mendatangi majelis-majelis mereka. 3 tahun yang lalu di Jawa Timur. Di kira-kira setengah jam dari rumah saya. Ada masjid, kampungnya aswaja. Lalu orang Wahabi, ada dokter Wahabi, punya pengajian rutin di situ, sebulan sekali. Pas setelah beberapa kali orang lapor ke saya, ya ini gimana ini? Ada flyer ya, ada apa namanya? Meme atau flyer. Caranya dia. Saya kirim ke pengurus NU di sana. Gimana daerahnya kamu dijajah Wahabi gini? Itu dibereskan itu. Gimana caranya? Gini aja lah. Saya mau kirim kawan dari rumah. Ada beberapa anak yang tinggal di rumah saya. Ngaji di rumah khusus menghafalkan buku-buku melawan Wahabi. Saya suruh. Akhirnya apa? Acaranya malam Sabtu habis Jumat, tokoh-tokoh sekitar masjid itu saya kumpulkan, saya provokasi. Lalu apa? Kawan saya murid yang belajar di rumah itu yang 2 orang, saya suruh datang ke masjid itu. Hanya datang pas ceramah intro, lalu disalahkan dia. Akhirnya pucat. Setelah itu gak ada ngaji lagi di situ. Kalau dibiarkan, mereka terus merajalela. Dan tidak bisa dibiarkan. Ulama-ulama kita dulu itu memang mendatangi. Ada ulama kita ya, yang suka mendatangi kandang-kandang mereka. Namanya Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi ini lawannya bukan Wahabi. Wahabi belum ada. Tapi Mu'tazilah. Imam Ar-Razi ini kalau bermunadharah, berdebat dengan Mu'tazilah. Dalam sejarahnya. Beliau itu tidak menyalahkan dalil mereka, enggak. Tapi membuatkan dalil untuk mereka yang lebih kuat dari buatan sendiri. Kata beliau, kamu punya ajaran begitu, dalilnya jangan pakai itu kurang kuat. Yang kuat dalilnya begini. Mu'tazilah tuh heran. Ini orang Ahlus Sunnah, tapi membuatkan dalil Mu'tazilah lebih pintar dari Mu'tazilah. Akhirnya apa? Setelah dibuatkan dalil yang lebih kuat oleh Imam Ar-Razi, dalil itu kemudian dipatahkan oleh beliau. Tapi saya bisa matahkan ini, walaupun lebih kuat dari dalil kamu. Kalau dalil kamu yang kamu buat lebih lemah, nggak perlu saya patahkan. Tak buatkan yang lebih kuat. Akhirnya apa? Kata ulama-ulama Mu'tazilah, hai orang Mu'tazilah, jangan terpengaruh dengan orang ini. Ini oleh Allah memang diberi keistimewaan. Seperti itu katanya. Ini bukan karena ajaran kamu salah. Itu kan senjata pamungkas kan. Saya ini punya murid mantan Wahabi. Sejak SMA
sampai S2 Wahabi, lalu sadar kembali ke Ahlus Sunnah. Belajar di rumah saya. Dia sadar ketika ambil S2 di London di Inggris. Ambil S3 di Swedia karena Covid akhirnya pulang. Akhirnya ke rumah ngaji di rumah. Saya tanya sama dia, dulu waktu kamu Wahabi, kalau mendengar Ustadz Ahlus Sunnah menyampaikan dalil yang tak terbantahkan, gimana pikirannya? Waduh, stres Kiai kan. Kita ini bingung, katanya kita ini sunnah, kok itu dalilnya kuat. Terus gimana? Kita lapor pada Ustadz, akhirnya oleh Ustadz diberi obat penenang. Apa? Jangan dengarkan, itu syubhat. Itu senjata pamungkas mereka, jangan dengarkan, itu syubhat itu. Pamungkas. Tapi lama-lama sadar juga itu, sadar. Karena pikiran manusia kan nggak ingin kan ikut ajaran yang sudah terbukti memang tidak kuat. Saudara misalnya lewat jalan, jalannya agak enak, kan nggak mungkin kan, pasti cari jalan yang enak. Itu manusia. Karenanya jangan khawatir, ajaran Ahlus Sunnah ini tetap kita siarkan, kita syiarkan. Dan jangan bosan menyampaikan Wahabi sesat, jangan. Mengapa? Agar masyarakat di sekitar kita tidak terpengaruh dengan Wahabi. Karena itu bagian dari jihad. Kita ini harus ihtimam, perhatian terhadap urusan kaum muslimin. Saya kemana-mana ceramah Wahabi, ceramah Syiah, liberal, Islam Nusantara, macam-macam. Nah, sebenarnya ya kadang-kadang bosan. Apa saya dikira cuma tahu Wahabi aja, nggak tahu yang lain, kok disuruh bicara ini terus. Tapi ya gak apa-apa, karena ini memang umur muslimin, kita wajib. Saya sampai dulu pernah bawa istri ke Malaysia. Ceramah pindah-pindah dari daerah-daerah. Dapat 3 hari bilang, ceramahnya kamu kok itu-itu aja katanya. Ini sudah berapa hari? Saya bilang, itu yang diminta sama mereka. Coba lihat mereka ketawa-ketawa itu. Berarti kan cocok itu. Ya gak apa-apa. Jadi saudara gak perlu bosan lah. Wahabi sesat, Wahabi menyesatkan. Gak perlu. Harus terus sampaikan itu. Masyarakat agar tidak terpengaruh dengan Wahabi. Nah ini saya rasa pengantar ya dari saya diskusi pada malam ini. Mungkin saudara-saudara ada yang mau ditanyakan. Pertanyaannya bebas soal menghadapi Wahabi. Syubhat apa saja yang disampaikan Wahabi di Duri, sampaikan sekarang. Isu-isu yang disampaikan Wahabi yang sulit kira-kira apa saja, sampaikan. Nanti kita bicarakan. Saya kira itu ya. Saya kembalikan kepada MC mengatur jalannya acara. Mungkin ada yang mau melontarkan isu-isu yang diviralkan, disampaikan oleh Wahabi yang perlu tanggapan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, beratur. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan pengantar tadi ya untuk menangkal paham Wahabi. Mungkin dari bapak-bapak jamaah ataupun ibu-ibu yang punya pertanyaan terkait tentang bagaimana kita cara menangkal Wahabi, silakan yang mau bertanya bisa tunjuk ya. Ini tadi ya seperti ini. Langsung aja soalnya keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu Kiai, malam semuanya. Saya mau tanya masalah apabila politik itu dari kalangan menyampaikan masalah bid'ah saat politik. Misalnya menunjukkan seperti ini. Tahlil ada dalilnya, sedangkan tahlilan tidak ada dalilnya. Itu bagaimana kalau seandainya itu terulang, Kiai? Terus saya pribadi dari kalangan aswaja, istilahnya
mengucapkan khotib di saat sholat Jumat sedang berlangsung, apakah itu suatu jihad atau melanggar dari rukun sholat Jumat? Khotibnya Wahabi menginterupsi khotib Wahabi. Kalau ada khotib Jumat khutbahnya salah, diintrup gak apa-apa. Kalau perlu diturunkan ganti khotib yang baru. Itu termasuk jihad. Di Jember itu ada khotib Wahabi, khutbah di markasnya tentara. Terus dia bilang bid'ah. Akhirnya salah satu tentara, hei, kamu ini teroris, turun katanya. Akhirnya turun. Radikal kamu ini. Turunkan. TNI, hah? Apa? Saya punya jamaah ya, Kopassus di Jakarta itu. Tentara. Ustaz Firanda itu mau ceramah di masjid. Tentara ini orang Surabaya, orang Madura. Firanda belum ceramah, baru duduk di depan. Ini bawa celurit sama pistol. Langsung duduk. Ustaz, ente mau ngomong apa? Ini pistol, ini celurit. Saya pakai yang mana katanya. Akhirnya lari dia itu. Bang, perlu kadang kita ini perlu punya aswaja. Yang radikal yang mana kalau gitu? Ya Wahabi lah yang radikal. Kita ini kan antivirus radikal itu. Kalau bilang tahlil itu gak ada dalilnya, bodoh dia. Tahlil itu kan bacaan zikir untuk orang mati. Siapa yang pertama kali baca zikir untuk orang mati? Bukan ulama Melayu, bukan ulama Padang, bukan ulama Minang, bukan ulama Aceh, bukan ulama Batak, bukan ulama Mandailing, mana lagi? Bukan Kiai Jawa, bukan. Siapa? Yang pertama kali baca zikir untuk orang mati adalah Rasulullah bersama para sahabat. Dalam kitab-kitab hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, riwayat Al-Baihaqi, sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu an, beliau berkata, kharajana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz yauma tuwfi. Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kediaman sahabat Sa'd bin Mu'adz pada hari beliau meninggal dunia. Ada sahabat meninggal, Rasulullah ramai-ramai bersama para sahabat pergi takziah. Falamma shalla alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma dufina wa suwiya alaihi turab. Setelah Rasulullah mensolatkan jenazahnya, lalu jenazah itu ditutup rata dengan tanah, dikubur, lalu kuburnya ditutup rata dengan tanah, Rasulullah gak langsung pergi. Tapi bagaimana? Jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawqa qabri. Rasulullah masih duduk di atas kuburan itu. Lalu apa yang beliau lakukan? Faqal subhanallahi tawilan. Lalu beliau membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, subhanallah. Fasabbahna ma'ahu. Para sahabat juga baca subhanallah. Tsumma qala Allahu akbar. Lalu Rasulullah baca Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Fakabbarna ma'ahu. Para sahabat baca Allahu akbar. Dalam satu riwayat Rasulullah baca la ilaha illallah. Selesai baca falamman sorfa, ketika Rasulullah berhenti baca qilalahu, sebagian sahabat bertanya, ya Rasulullah, malaka tusabbihu fatukabbir. Hai Rasulullah, mengapa engkau baca subhanallah, baca Allahu akbar? Apa jawaban beliau? Beliau menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalih qabruhu. Hamba Allah yang soleh ini benar-benar dijepit oleh kuburannya. Ada orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana? Hatta khasyitu alla yufarraja'an. Aku khawatir orang ini gak dilepas dari jepitan kubur. Karenanya beliau baca zikir hatta farrajallahu, hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Artinya apa? Orang soleh sekalipun itu butuh dibacakan zikir. Apalagi kalau cuma soleh nama, orangnya tidak soleh.
Ada yang siap gak dibacakan tahlil setelah mati? Kasihan. Kita ini perlu dibacakan tahlil. Kalau dijepit oleh kuburan biar gak lama-lama. Karenanya baca tahlil. Makanya tahlil yang bagus tuh dibaca di kuburan setelah talqin. Kalau dijepit biar gak lama-lama. Cuma biasanya orang Duri, orang Dumai, orang Pekan ya, tahlilnya malam-malam. Almarhum dikubur jam 9 pagi. Tahlilnya jam berapa? Maghrib. Maghribnya jam berapa? Setengah 7 ya. Berarti tahlilnya jam 7. Kalau dikubur jam 9, ditahlil jam 7. Kan 10 jam menunggu bantuan. Kira-kira kalau saudara terjepit di kebun, nunggu bantuan 3 jam. Kira-kira gimana? Lama apa gak lama? Lama saudara. Lalu ada orang Wahabi khutbah tahlil gak ada dalilnya. Kapan dia belajar dalil? Nggak pernah belajar dia. Paling dalilnya ya tadi itu. Kullu bid'atin dhalalah. Ada dalilnya. Tahlil itu ada dalilnya. Dan amalan-amalan yang lain tuh dalilnya ada juga. Nggak perlu khawatir. Ada lagi. Itu caranya ya. Jadi memang jangan didiamkan. Diprotes itu. Kalau saya biasanya agak Jumatan kalau gitu. Ya pernah dulu di Jakarta mau Jumatan kok khotibnya bid'ah-bid'ahkan. Akhirnya beli bakso. Makan bakso aja di luar nih. Kenapa? Dengar khutbah kayak gitu sakit perut. Enak makan bakso biar kenyang. Dulu di Jakarta ya. Silakan, mungkin ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustaz, bagaimana cara menangkal argumen Wahabi? Kata beliau begini. Ada perkataan Imam Syafi'i bahwa saya tidak menemukan ahli sufi pada pagi hari kecuali pada siangnya mereka kurang akal. Makanya katanya Imam Syafi'i itu sendiri tidak mengakui ahli sufi katanya. Kenapa kamu mengakui? Itu bagaimana kira-kira kita menangkalnya? Kalau apa namanya? Yang pertama itu namanya syubhat. Dalil tasawuf. Tasawuf itu adalah di dalam hadis Jibril, yaitu penjabaran dari ihsan. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, mal ihsan, apa ihsan itu? Anta abudallaha ka'annaka tarah. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Dimana kamu jangankan menghadap Allah, kira-kira kamu punya salah dipanggil polisi, atau punya salah sama tetangga lalu dilaporkan ke polisi. Di depan polisi kira-kira gimana? Mengapa? Karena yang memeriksa ada di depan. Nah, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat. Artinya fokus kepada Allah. Kalau gak bisa seakan-akan melihat, fa'ilam takun tara fa'innahu yara. Maka kamu buat seakan-akan Allah melihat kamu. Kamu kan sudah gak melihat. Kira-kira bagaimana? Atau misalnya kita kerja sama bos. Bosnya pergi. Kira-kira santai apa enggak? Tapi kalau di ruang kerja kita ada CCTV-nya. Bosnya pergi. Kira-kira berani santai? Gak berani kan? Gak berani. Nah, untuk mencapai ibadah seperti itu, ini sufi yang ngerti. Diperdalam oleh para ulama. Para ulama sufi. Ya. Ya. Ya.
Teknisinya mana teknisinya? Nah, yang kedua, yang dimaksud perkataan Imam Syafi'i, aku tidak menjumpai orang mengikuti tasawuf pagi hari, kecuali siang harinya dia hilang akalnya. Itu bagaimana? Mungkin itu sebagian sufi yang nggak punya ilmu. Mungkin. Mengapa? Karena nggak semua sufi seperti itu. Itu sebagian sufi yang kurang memang. Karena para ulama sufi ini paling bagus malah. Kita akan buktikan dengan kenyataan. Kenyataannya para sufi paling bagus. Bahkan orang itu bisa mencapai makom wali melalui tasawuf itu. Melalui tasawuf. Orang bisa mencapai makom wilayah. Itu namanya syubhat. Jadi biasanya oleh para ulama ditakwil. Oh, itu mungkin maksudnya ya sebagian aja yang memang belum kuat dasar-dasarnya. Kalau sudah kuat ya enggak. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama, apakah kita boleh mengatakan Wahabi itu sebetulnya baik? Cuma yang tak baik itu orang tuh suka membidiahkan. Apakah itu boleh kita sampaikan ke jamaah? Yang kedua, apakah kesesatan Wahabi ini kalau dia tidak taubat dia sama dihukumkan seperti orang kafir? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengatakan sebetulnya Wahabi baik itu nggak boleh. Berarti yang jelek cuma luarnya, isinya baik. Terbalik itu. Wahabi itu kelihatannya baik tapi isinya jelek. Sebetulnya Wahabi jelek, cuma tampilannya yang baik. Casing aja mereka yang baik. Biasanya Wahabi ini yang ditampilkan kan ibadah-ibadah yang zahir. Dan sebagian aja, agak semuanya. Biasanya jenggot, lalu cingkrang. Itu aja biasanya kan. Ya kadang rajin berjamaah. Kadang. Kalau yang lain-lain enggak. Seperti tawadhu, rendah hati, gak ada Wahabi. Wahabi itu semuanya sombong. Mengapa sombong? Semua orang dianggap bid'ah masuk neraka. Diajak ketemu gak mau. Jahat mereka itu. Jadi kalau dikatakan sebetulnya baik malah terbalik. Saya beberapa waktu yang lalu tahun kemarin ya mengisi seminar. Pesertanya mantan ustadz-ustadz Wahabi. Ustadz-ustadz Wahabi ada sekitar 50 orang. Ada alumni Yaman, alumni Madinah, alumni mana-mana. Alhamdulillah sekarang bertaubat. Saya berbicara di depan mereka perbedaan sifat 20 dengan tauhid 3 Wahabi. Dan mereka bisa menerima. Nah kemarin itu bulan Maret. Kemarin bulan berapa ya? Bulan 11. Kalau nggak salah bulan 11 atau 12. Saya jumpa dengan salah satu mereka. Mereka cerita. Saya waktu Wahabi capek Kiai katanya. Saya ini kan belajar ke Yaman Syekh Mukbil. Saya kalau hari Jumat biasanya
melihat murid-muridnya Habib Umar yang pergi ke kuburan. Saya bergumam begini dalam hati, ini pergi jauh-jauh dari Indonesia cuma mau ke kuburan ke sini. Padahal ke kuburan itu kan cuma seminggu sekali kan. Sehari-hari kan beribadah dan mengajar. Tapi kan ditutupi dengan ke kuburan. Terus saya dulu pakaian karena sunnah, pakaian 3 lapis, semuanya cingkrang, celana separuh betis, bagian dalam. Setelah itu sarung, setelah itu jubah katanya. Lalu olahraganya sepak bola. Panasnya Masya Allah katanya. Terus akhirnya apa? Hati saya ini keras waktu itu. Mengapa? Karena dalam pikiran semua orang masuk neraka kecuali saya dan kawan-kawan saya. Jadi hati keras sekali. Terus sekarang bagaimana? Ya ketawa ingat itu. Setelah belajar fikih Syafi'i, lalu tahu dalil-dalilnya, maksud-maksudnya, akhirnya hatinya menjadi lembut. Sudah mau ke kuburan ziarah. Seperti muridnya Habib Umar sekarang, ziarah juga. Kalau jumpa dengan orang-orang kita, dengan para kiai sudah cium tangan, beda dengan itu. Malah menceritakan guru-gurunya itu sambil senyum. Dulu guru saya gini, kata. Berubah. Itu Wahabi. Jadi jangan dibilang sebenarnya mereka baik, jangan. Sebenarnya mereka jelek itu, walaupun rajin berjamaah. Mengapa? Ya karena cuma luar-luar aja, agama cuma luar-luar aja, yang dalam-dalam ya enggak. Dan sesama mereka itu sikut-sikutan, sesama ustadz-ustadz mereka. Dan jamaahnya diantisipasi, gak boleh ngaji ke ustadz lain. Itu sesama Wahabi itu. Kalau kita kan gak ngaji di sana ke Ustadz Al-Nof, ke Ustadz Zul, ke Ustadz Hanafi, Ustadz ngaji di sana itu orang alim. Kan begitu kalau kita. Mereka gak boleh. Ya untuk mereka sendiri aja. Jadi hati-hati, jangan memperindah tampilan Wahabi ke orang. Nanti orang malah ikut Wahabi. Ada lagi? Oh ini ibu-ibu ya. Apa nomor 2 tadi? Orang Wahabi itu masih muslim, cuma muslim yang sesat. Bukan kafir, masih muslim lah. Ya, yang dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, bukan masalah Wahabi, tapi seperti yang Buya bilang tadi, bahwa kita ini kalau melaksanakan salat tahajud itu dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah dan Al-Qur'annya dengan dinyaringkan. Bagaimana dengan Anissa atau kami perempuan ini? Apakah dalam melaksanakan salat tahajud itu dibolehkan untuk membaca Al-Fatihah dan Al-Qur'an itu dinyaringkan? Yang sebenarnya yang kita lakukan selama ini hanyalah terdengar oleh telinga kita sendiri, Bu ya, supaya kami juga berkaum perempuan ini bisa mendapatkan juga ilahi anta maksudi waridho kang matludi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun perempuan nggak apa-apa itu. Kalau laki-laki dianjurkan memang. Karena di rumah kan. Dan sholat tahajud itu yang bagus di rumah, bukan di masjid. Ada ibadah yang dianjurkan, yang wajib ramai orang, seperti sholat Jumat. Itu gak boleh sholat Jumat sendirian. Kamu kok ke masjid, saya sendirian di rumah misalnya. Karena wajib ramai orang itu. Ada yang dianjurkan ramai orang, seperti sholat jamaah 5 waktu. Ada yang dianjurkan sembunyi-sembunyi di rumah, seperti sholat duha, sholat tahajud. Mengapa? Menjaga keikhlasan kepada Allah itu. Jadi tidak apa-apa walaupun perempuan, karena di rumah. Ada lagi?
dari netizen. Nih. Bagaimana supaya Islam di Indonesia ini bisa bersatu, Kiai? Karena musuh Islam telah bersatu mengobrak-abrik Islam. Mereka tergolong dari kelompok liberal, sekuler, Syiah, PKI, dan kelompok yang anti-Islam. Kalau bisa yang suka mentakjir dan menuduh sesat sama Muslim dirangkul untuk bersatu. Juga masalah khilafiyah yang selalu dibesarkan. Bagaimana caranya untuk menyatukan hal-hal seperti itu? Kalau ingin menyatukan potensi umat Islam Indonesia, caranya bagaimana? Yang keluar dari Ahlus Sunnah kembali kepada Ahlus Sunnah, baru bersatu. Kalau bersatu, kita bersatu dengan orang beda akidah, itu cuma basa-basi. Di belakang ya pasti saling ngerasani, saling apa, atau saling mengajak, merongrong. Kalau mau bersatu ya bersatu sungguhan, ada kesepakatan. Dan persoalan khilafiyah ya dibicarakan secara ilmiah, biar ada jalan keluarnya. Karena masalah-masalah khilafiyah itu kan bisa didiskusikan secara ilmiah. Nanti yang salah akan kelihatan. Kalau tahu sudah salah, tinggalkan kesalahan, kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru itu bisa bersatu. Tadi yang bertanya hanya menyebutkan Syiah sebagai musuh persatuan Islam. Sebenarnya Wahabi juga musuh persatuan. Nah, Wahabi ini mecah belah, cuma gak disebutkan tadi. Ya, jadi Wahabi ini bagian dari ini, bagian dari perpecahan memang. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, yang ingin saya tanyakan ada satu hal, bagaimana cara menangkal Wahabi yang modelnya kata beliau itu dia sudah berdoa kepada Allah dan dia sudah bermunajat kepada Allah, ya Allah, bunyi doanya, tunjukkanlah aku jalan yang benar, pemahaman yang benar. Lalu kata beliau itu, ditunjukkanlah dia paham Wahabi. Nah, ini kira-kira Kiai bagaimana cara menangkal yang mengadukan ke kita mertua beliau. Nah, jadi bagaimana caranya beliau ya, mohon solusi atau jalan keluarnya atau cara menuntaskannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama ya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Menuntut ilmu. Nah, di dalam agama untuk hal-hal yang urusannya ilmiah itu bukan berdoa, memang belajar. Misalnya orang, ya Allah, saya ingin belajar, saya ingin pandai baca Quran, tapi gak mau mengaji. Kamu kok gak ngaji? Saya sudah berdoa pada Allah. Gak cocok itu, harus mengaji, belajar ngaji memang. Ya Allah, tunjukkan saya ke jalan lurus. Tapi gak belajar Ahlus Sunnah, yang dipelajari Wahabi, ya jadi Wahabi. Karena ini di dalam masalah agama ini kebenarannya dibuktikan dengan ilmu, bukan doa. Itu gak bisa menjadi alasan seperti itu. Dia harus belajar sungguh. Dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa dibuktikan kebenarannya melalui dalil, melalui argumentasi. Kalau alasannya berdoa, apa sudah pasti doa dia dikabulkan? Kan belum pasti juga itu. Jangan-jangan itu doa yang gak dikabulkan karena misalnya makan barang haram, barang syubhat, lalu merasa nyaman di dalamnya. Gak bisa seperti itu.
Doa itu gak semuanya dikabulkan. Jadi kalau alasan seperti itu ngakali namanya. Yang bilang begitu bukan cuma Wahabi, kan ada artis-artis yang masuk Kristen itu. Saya setelah tahajud kok hati ini mantap masuk Kristen. Loh, itu ngakali, itu gak ada begitu. Berarti bukan tahajud itu. Kok tahajud malah pindah agama? Berarti menunjukkan ibadahnya gak diterima. Mestinya tambah bagus, kok tambah jelek itu. Jadi itu ada lagi. Terakhir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Kiai, ada dua pertanyaan. Yang pertama masalah tahlilan, bahwa orang Wahabi menuduh kita yang tahlilan ada 3 hari, 7 hari, 40 hari itu menyerupai orang-orang Hindu, sehingga mereka mengatakan man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum, sehingga mereka mengatakan kita menyerupai Hindu. Pertanyaan kedua, bagaimana mematahkan argumen orang Wahabi yang mengatakan amaliah kita tahlilan dan juga maulid dan lain sebagainya, seandainya hal itu baik dilakukan, sudah pasti dilakukan oleh para sahabat dan tabi'in. Sementara tidak didapatkan bahwa para sahabat dan tabi'in melakukan maulidan dan juga melakukan tahlilan dan sebagainya dalam amaliyah NU. Terima kasih Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada orang Hindu yang tahlilan? Tidak ada. Jawa Timur itu tetangganya Bali. Kita sering undangan ke sana. Gak ada orang Islam diundang tahlilan sama Hindu. Itu Wahabi ngakal-ngakali. Yang pertama. Yang kedua, tradisi 7 hari itu bukan dari Hindu tapi dari Islam. Dan sejak masanya sahabat. Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud, perkataan Imam Tawus bin Kisan al-Yamani. Apa kata Imam Tawus? Innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an. Fakanu yastahibbun ayyut'ama anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal akan diuji oleh malaikat mungkar nakir selama 7 hari. Karena ujian alam kubur 7 hari, maka generasi salaf, sahabat dan tabi'in menganjurkan sedekah makan selama 7 hari. Jadi sedekah makan itu 7 hari dari dulu. Biar cuma tidak makan aja, maka bagaimana? Diisi dengan zikir. Kalau zikir tahlilnya kan tadi itu dalilnya. Dan dalil-dalil yang lain. Itu hari ke 7 hari. Kalau haul itu juga ada dalilnya. Kan Rasulullah SAW yazuru kubur syuhada ala ra'si kulli haulin. Rasulullah selalu mengunjungi makam para syuhada permulaan setiap haul. Makanya kita ada haul. Kalau yang 20 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara, itu tradisi, gak apa-apa. Daripada enggak sama sekali. Itu ditetapkan agar dilakukan. Karena kalau waktunya enggak ditradisikan, ditinggalkan akhirnya. Makanya ditetapkan. Sebenarnya lebih banyak, lebih bagus daripada itu. Itu ya, cuma agar tidak ditinggalkan aja. Itu pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua apa? Loh, sahabat itu tahlilnya bukan di rumah tapi langsung ke kuburan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, Imam Asy-Sya'bi berkata, "Kanatil ansar idza mata lahumul mayyit ikhtalafu ila qabri yaqra'una 'indahul Qur'an." Sahabat Ansar itu kalau ada keluarganya meninggal, mereka mundar-mandir ke kuburannya baca Quran. Mana ada Wahabi yang mundar-mandir ke kuburan baca Quran? Enggak ada kan?
Cuma mereka ngomong, kok gak ikut sahabat? Lah sahabat baca Quran, kamu baca nggak di kuburan? Rasulullah baca zikir di kuburan, kamu baca? Gak baca mereka. Cuma nyalah-nyalahkan aja itu. Kita ini malam Jumat yasinan, kata Wahabi. Kok yasinan? Loh kenapa? Kamu baca apa? Gak baca. Loh. Kok yang gak baca menyalahkan yang baca? Mestinya kan yang gak baca disalahkan. Kamu kok gak yasinan? Mestinya kan begitu. Sekarang ini terbalik. Yang gak mengamalkan ada dalilnya. Yang mengamalkan gak ada dalilnya. Mestinya yang gak mengamalkan yang gak ada dalilnya. Dan Wahabi membid'ahkan itu bukan karena pandai saudara, tapi karena gak tahu. Buktinya gak tahu. Ketika mereka digugat, apa kata mereka? Mana dalilnya? Nah, berarti kan gak tahu itu. Makanya tanya mana dalilnya. Ya banyaklah dalilnya. Kok mana ya? Kitab ini banyak. Di dalam ini banyak kitab. Itu dalil semua itu. Ada dalilnya semua. Mereka ini ya kalah-kalah. Coba nanti ya. Di Duri ini mungkin dibuat laskar. Laskar Aswaja. Kalau Wahabi ada kajian, ustadz-ustadznya datangi. Jangan sendirian kalau takut. Mungkin 10, 15 gitu. Atau 5 orang. Harus itu. Dan lihat temanya. Mereka judulnya apa kajiannya itu. Nanti kalau sudah lihat temanya, persiapkan dari sini pertanyaan. Bukan mereka. Insya Allah nanti mereka pergi. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan ya mereka akhirnya bersarang di Duri. Saya kira itu ya, karena tadi katanya. Oh ya, gimana? Boleh, karena songkoknya sama dengan songkok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti selamat datang di Duri ya. Insya Allah kalau besok juga ada di Duri ya. Di Bonjol ya. Kawan dari kita sama semua. Baik Pak Kiai, memperjelas pertanyaan tadi Pak Kiai mungkin sudah sedikit. Yang pertama, kenapa Wahabi Salafi ini tidak menerima bid'ah hasanah, sedangkan Musyafi'i dan Ibn Taimiyah itu menerima bid'ah hasanah yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kaum Wahabi ini tidak mau kulit subuh sebagaimana Nabi? Tidak mau kulit subuh. Dan yang ketiga, kenapa dalam manhaj Salafi Wahabi ini terpecah belah, saling berantai, tak cocok, sehingga ada sebagian nama Salafi Sururi, Salafi Amani, Salafi Turosi dan sebagainya. Ini mohon penjelasan dari Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, mengapa Wahabi tidak menerima bid'ah hasanah? Lah mereka itu kerjaannya akan menyalahkan orang. Kalau mereka menerima bid'ah hasanah, bukan Wahabi namanya. Karena nggak bisa menyalahkan orang. Itu cara mereka untuk menyalahkan orang. Karena hatinya dengki. Hatinya dengki sama orang. Makanya suka menyalahkan. Ya namanya aliran sesat lah. Pasti tersesat. Yang kedua, mengapa Wahabi membid'ahkan kunut? Karena ada di sini. Di Indonesia ini kan mayoritas mazhabnya Syafi'i menganjurkan kunut. Karenanya Wahabi membid'ahkan kunut. Di Pakistan, di India, di Afghanistan, mazhabnya Hanafi. Kunut subuh itu tidak sunnah. Akhirnya apa? Kata Wahabi yang di sana, kunut subuh itu sunnah. Jadi ketika mayoritas masyarakat itu baca kunut, mereka membid'ahkan, lalu gak baca kunut. Kalau masyarakatnya gak baca kunut, mereka membid'ahkan yang gak baca, mereka baca kunut. Karenanya Wahabi tiap daerah tuh beda-beda. Artinya ya sesuai situasi lah. Itu Wahabi. Pertanyaan yang kedua. Terus yang ketiga apa? Hah?
Ya, ciri khas aliran sesat itu sesama anggotanya saling berpecah belah. Ciri khasnya begitu. Mengapa? Karena mereka sama-sama mengikuti hawa nafsu. Jadi Wahabi ini setelah tidak puas membid'ahkan orang lain, kawannya sendiri dibid'ahkan. Karena nafsu terus kan. Orang itu kalau ngikuti nafsu apa saja itu. Dulu kan ada kelompoknya Ustadz Ja'far Umar Thalib. Saling membid'ahkan, ya, menyesatkan dengan kelompoknya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Padahal sama-sama Wahabi. Satunya bilang itu Khawarij, satunya bilang apa? Itu kepalanya iblis katanya. Iblis itu kan kafir kan. Lama-lama kelompoknya Ustadz Ja'far Umar Thalib belum puas membid'ahkan Abu Bakar Ba'asyir. Akhirnya pecah. Sama-sama muridnya pecah, saling membid'ahkan Ustadz Ja'far Umar Thalib. Lama-lama murid yang saling membid'ahkan gak puas, akhirnya gurunya juga dibid'ahkan. Gak puas mereka karena hawa nafsu. Kerjanya seperti itu Imam. Karena gak puas ya akhirnya siapa saja kena itu. Wahabi ini perpecahannya luar biasa saudara. Bukan cuma kita, kawannya sendiri yang dibid'ahkan dianggap keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sesama Wahabi, apalagi kita. Saya kira itu ya, karena waktu agak sore dan ini sudah katanya kuahnya takut dingin. Betul. Kalau terlalu malam, takut saudara-saudara kurang enak makannya. Saya kira itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. InsyaAllah mudah-mudahan nanti kalau safari lagi ke Duri atau kemana kita jumpa lagi. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.